Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Seperti yang udah aku tulis di judul, mungkin dibacanya agak lebay ya teman-teman, keriuhan emak-emak di pagi hari. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir sih emang iya ya, pagi hari itu emang riuh banget untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Kita udah bangun dari subuh, nyiapin bekal, nyiapin makanan harian gitu ya, udah gitu nyiapin anak sekolah, urus suami mau kerja dan sebagainya. Dan waktu pagi hari itu kan sebenarnya pendek ya teman-teman. Anak dan juga suami itu harus udah siap sekitar jam 7. Mungkin paling telat jam 8 gitu ya kalau anak kita. Dan kita bisa misalnya bangun paling pagi itu jam 4. Dari jam 4 ke jam 7 itu sebentar banget ya teman-teman. 5, 6, 7 cuma 3 jam untuk mempersiapkan banyak hal. Kayak masak, siapin bekal, urusin suami, urusin anak, itu dalam waktu seenggaknya 3 jam ya teman-teman, kita harus beres semuanya. Jadi ya beginilah keriuhan emak-emak di pagi hari ya teman-teman, harus benar-benar gercep. Tapi pagi hari ini suami aku berhubung lagi keluar kota, jadi ini aku masak yang simpel-simpel aja buat aku sama anak aku. Tadi aku udah marinasi paha filet pakai tepung serbaguna, pengennya sih pakai telur ya teman-teman, cuman karena telur habis ya udah aku pakein tepung serbaguna yang basah aja. Nah ini aku masih masak nasi pakai kompor ya teman-teman, karena masih belum dibenerin ini si rice cookernya, jadi ya udah sabar dulu. Ini aku masak nasinya pakai kompor. Tapi tenang aja ya, nggak pakai lama dan nggak pakai ribet. Ini tuh sebentar banget masaknya dan bener-bener simple. Cuman pakai metode 5 ya teman-teman. Kalian bisa lihat video sebelumnya gimana cara aku masak nasi yang simple banget, yang gak pakai lama dan gak perlu boros gas. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya gimana cara aku masak nasi menggunakan kompor. Nah ini karena si nasinya itu mau aku anget-angetin, jadi ini aku taruhnya di kukusan, dan juga biar si nasinya tuh lebih pulen lagi. Walaupun sebenarnya nggak dikukus juga nasinya udah jadi, udah bisa dimakan dan udah pulen, tapi kalau misalnya dikukus lagi itu bisa jauh lebih pulen dan jauh lebih enak. Nah ini aku mau beres-beres dulu kamar, aku masih ada waktu sebelum anak aku berangkat sekolah, karena hari ini juga aku nggak masak yang ribet ya, cuman masak satu menu, jadi aku masih ada waktu untuk beberes kamar, biar nanti pas anak aku lagi sekolah aku bisa beberes rumah dari belakang sampai ke depan gitu, cukup waktunya. Karena anak aku juga sekolahnya cuma 2 jam ya teman-teman, jadi aku usahain kalau bisa nyicil-nyicil kayak gini biar nanti pas anak aku sekolah aku tinggal beresin sisanya. Nah ini aku beres-beres kamar walaupun suami aku lagi nggak di rumah, lagi di luar kota, nggak tidur di sini, tapi ya tetap aja berantakan ya teman-teman, dua-duanya kasur yang kecil maupun yang besar, karena kita tidurnya ya guling-guling sana sini gitu, jadi ya udah dua-duanya harus tetap dibersihin. Setelah beres-beres kamar, aku langsung aja mandiin anak aku dan kasih dia sarapan. Lanjut aku antar dulu dia sekolah ya teman-teman ya. Ini dia sekolah dulu, terus aku ke tukang sayur untuk beli beberapa bahan-bahan yang benar-benar udah habis. Nah sebenarnya kalau bawang merah ini masih ada teman-teman, cuman aku ngeliat bawang merahnya tuh besar-besar, kering dan kayak bagus, dan harganya lagi lumayan murah ya, 30.000 sekilo, dan ini aku beli 10.000 udah banyak. Bawang merahnya bagus, kering-kering dan besar-besar. Terus juga aku beli telur tadi setengah kilo lebih, 16.000. Terus juga ada jeruk lemon, aku beli 2 buah aja. Cabai rawit ini aku beli 8.000 ya, dan cabainya tuh bener-bener yang seger, besar-besar, gak ada yang busuk sama sekali, jadi ini aku tertarik banget. Dan juga memang si cabai di rumah aku udah habis. Aku beli sosis 1 bungkus 10.000, daun bawang 2.000. Terus juga aku beli tomat 1 buah aja, barangkali mau bikin sambal goreng atau sambal tomat mentah. Terus aku juga tadi beli gorengan ya teman-teman, karena pagi ini aku bener-bener belum sarapan. Tadi aku utamain dulu anak aku berangkat sekolah biar nggak terlambat lagi, karena biasanya terlambat ya, walaupun terlambatnya nggak lama-lama banget, paling terlambat 2 atau 3 menit. Tapi tadi aku duluin aja anak aku sekolah, dan aku tadi beli gorengan 5.000 dapat 4. Aku beli tahu isi 2 dan juga
bakwan 2, bakwan sayur 2 ya teman-teman. Nah ini buat sarapan aku biar aku strong buat beres-beres pagi hari ini. Nah, karena hari ini aku mau beres-beres rumah dari belakang sampai ke depan, lap-lap, nyapu, ngepel ya, pokoknya siram-siram di depan, pokoknya segalanya teman-teman. Ini aku mau me time sebentar biar semangat ya. Makan gorengan cukup 10 menit aja untuk me time kayak gini karena aku nggak punya waktu banyak ya sampai anak aku pulang sekolah gitu, bubaran sekolah. Karena tadi juga aku udah ke tukang sayur, udah makan waktu juga ya, terus pulang ke rumah. Terus juga sarapan, alhasil ini aku baru mulai sekitar setengah 9 pagi. Nah setelah tadi me time sebentar, aku mau beresin sayur-sayuran yang udah aku beli tadi di tukang sayur. Yang pertama aku beresin bawang ya teman-teman, ini bisa kalian lihat bawangnya tuh bagus-bagus. Aku nggak perlu pilih-pilihin satu-satu karena tadi pas aku lihat semuanya bagus, jadi aku asal ambil aja gitu karena emang ya bagus-bagus deh alhamdulillah. Terus juga aku masukin daun bawang, aku nggak beli bawang putih ya teman-teman karena masih ada. Lanjut ini aku mau cuci tahu dan juga telur. Kalau tahu tadi aku beli di Emang Tahu yang lewat ya, karena menurut aku lebih enak tukang tahu tuh yang lewat gitu tahunya. Lebih gurih, terus juga empuknya pas, pokoknya enak deh menurut aku. Nah untuk telur mau aku cuci-cuci aja pakai air kayak gini ya, sebenarnya sih nggak terlalu kotor, cuman ya takut aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya masih perdebatan ya untuk telur dicuci apa enggak ya, masing-masing aja lah ya, masing-masing menurut teman-teman baiknya enaknya gimana, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pemikiran masing-masing. Nggak apa-apa mau yang dicuci mau yang enggak gitu, yang penting kan kita pengen yang terbaik untuk keluarga kita. Untuk tahu tadi udah aku cuci, terus aku kasih sedikit garam, terus aku tambahin sama air matang, tinggal ditaruh di dalam kulkas. Nah ini telurnya aku lap-lap sampai kering, terus aku taruh di keranjang. Untuk telur aku taruhnya di suhu ruang aja ya teman-teman, gak di kulkas, karena kadang-kadang kalau misalnya bikin kue itu kan telurnya biasanya harusnya yang suhu ruang ya teman-teman, jangan suhu kulkas, takutnya gak jadi gitu. Jadi ya udah untuk telur sekarang aku biasanya taruhnya di suhu ruang aja. Lanjut aku beres-beres dapur, tapi nggak begitu banyak karena tadi pagi juga udah aku beresin sebagian. Tapi karena tadi kan ngeberesin sayuran ya teman-teman, jadi aku beresin sedikit, lap-lap sedikit, terus juga aku lap-lap bagian meja makan, terus juga lemari yang di sebelah sink ya, terus lemari kabinet yang di bawah dapur itu aku lap-lap, karena kalau di dapur itu pasti aja ada uap-uap minyak yang berterbangan bikin barang-barang di dapur tuh jadinya berminyak dan jadinya gampang kotor. Jadi harus rajin-rajin untuk dilap dan dibersihkan secara berkala. Nah di dapur udah beres, terus juga di kamar juga udah beres tadi pagi. Ini lanjut aku ke ruang tengah. Di ruang tengah ini biasanya kita tuh pasang kasur kayak teman-teman pasang kasur kayak gini, karena kan biasanya sambil tidur-tiduran sambil ngapain gitu ya enaknya di ruang tengah. Nah saat lagi beres-beres kayak gini biasanya aku gulung dulu biar di bawah kasurnya itu bisa aku sapu dan pel secara maksimal. Lanjut aku lap-lap semua benda-benda dan juga perabotan yang ada di ruang tengah ini ya teman-teman, baik itu meja, bagian TV, ambalan, jendela dan yang lainnya, pokoknya aku lap-lap semua sampai bersih. Terus ini sofa aku kebut-kebutin ya teman-teman. Nah ini aku seling dulu untuk ngelap jendela karena udah 1 minggu nih nggak dilap bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya agak susah karena ada mobil ya teman-teman. Sebenarnya aku bisa aja majuinnya, cuman pas mundurinnya tuh aku malas ngepasin lagi karena carport di rumah kontrakan ini tuh ngepas banget mobilnya, bahkan harus miring gitu. Jadi kalau misalnya di maju mundurin kayaknya aduh butuh waktu deh ya, karena nggak ada orang yang markirin buat bilang stop gitu, takutnya terlalu mundur. Nah ini aku tinggal sapu-sapu, tadi aku udah sapu bagian kamar, bagian dapur, pokoknya kalau aku sapu biasanya dari belakang, bahkan dari atas ya teman-teman, dari atas kan kalau dapur aku tuh juga di belakang, di deket dapur. Nah aku sapu-sapu tuh dari atas di tangga gitu ya sampai terus ke dapur, lalu ke tengah, terus juga ke kamar, lanjut ke bagian karpot kayak gini. Kalau untuk di karpot aku bedain untuk sapunya karena kan di sini takutnya kotor ya teman-teman, takutnya ada kotoran apa
gitu ya. Terus juga kan di sini diinjak sama sendal yang dari luar. Jadi ini untuk sapunya aku pisahin. Biasanya untuk beres-beres full kayak gini aku tuh membutuhkan waktu 3 jam ya teman-teman. Idealnya yang nggak terlalu terburu-buru 2 sampai 3 jam lah. Tapi karena aku cuman punya waktunya sekitar 1,5 jam, jadi ini tuh benar-benar buru-buru. Udah kayak senam aerobik pokoknya teman-teman, ini tuh ya kayak jadinya keringetan dan segala macam. Sebenarnya kurang enak sih ya kalau misalnya kita ngejemput anak dalam kondisi yang keringetan, habis beres-beres juga ada bagian baju yang basah apalagi habis ngepel kayak gini. Tapi untungnya karena sekolah anak aku juga deket gitu teman-teman, dan paling juga cuman ngejemput gitu ya, jadi nggak apa-apa lah, yang penting ini rumahnya udah beres. Tapi kalau misalnya kayak ada acara sekolah yang misalnya rapat atau apa, aku nggak mau deh sambil beres-beres kayak gini sebelumnya. Takut juga kan malu ya anak aku kalau misalnya ibunya datang ke sekolah dalam kondisi yang berantakan gitu ya. Kasihan banget, karena ya beres-beres kayak gini juga capek teman-teman, pasti muka kita capek, keringetan dan yang lain-lain. Jadi kalau bisa aku usahakan ya teman-teman, aku usahakan kalau misalnya beres-beres kayak gini pas lagi anak aku sekolah, tapi pas lagi nyantai, lagi sekolah biasa aja gitu. Jadi pulangnya tinggal dijemput aja kayak gini, cuman tinggal ajak pulang langsung jalan gitu ya, nggak sampai 5 menit ini bolak-balik tuh nyampe lagi ke rumah gitu teman-teman. Nah tadi udah beres ya di carport, udah aku siram-siram dan segala macem, aku juga udah manasin mobil. Ini aku tinggal jemput anak aku sekitar jam 10-an ya. Ini alhamdulillah dia udah pulang dalam kondisi yang alhamdulillah ceria gitu ya. Dia selalu bilang seru sekolahnya, seru, Masya Allah, alhamdulillah ya, semoga dia selalu senang di sekolah, bisa bergaul dengan baik gitu ya, jadi anak yang soleh dan juga pintar ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan anak teman-teman juga begitu. Nah ini pulang sekolah langsung aja aku mau cek dulu tasnya, bekalnya habis apa enggak. Tadi udah aku cek ternyata habis, alhamdulillah. Terus juga ini aku cek buku penghubung, barangkali ada informasi yang diselipin di sana. Kadangkala suka ada informasi di sana ya teman-teman, nggak harus di WA group, tapi juga kita masih membudayakan diinformasikannya di buku penghubung kayak gitu. Nah habis itu udah deh teman-teman, alhamdulillah rumah udah rapi, makanan udah ada, tapi kita juga kan masih kenyang ya, tadi kan udah sarapan dan ini juga masih jam 10, jadi kita belum mau makan siang gitu. Ini untuk kasurnya aku amparin aja biar kita bisa sambil tidur-tiduran. Dan udah deh, ini anak aku tinggal main sama si Cimin nih, hamster peliharaannya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton keriuhan pagi hari aku ini. Mudah-mudahan bisa menghibur, menginspirasi dan memberikan semangat buat kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.